Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aini dengan nomor NRP 18402117 dari kelas 18 AKC akan mempresentasikan tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi pada 3 KPP Pratama di Kota Bandung. Rumusan masalah. Pertama, untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Kedua, untuk mengetahui sanksi perpajakan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Ketiga, untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Keempat, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Kelima, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Keenam, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan pada kantor pelayanan pajak Pratama di Kota Bandung. Untuk bagian kajian pustaka, di sini ada 2.1.1 pajak. 2.1.1.1 pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Rohman Somitro adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2.1.1.2 fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Mardiasmo adalah 1. Fungsi budgetair. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, ada fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketiga, ada syarat pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Pemungutan pajak harus adil, syarat keadilan. Kedua, pemungutan pajak harus adil berdasarkan undang-undang, syarat yuridis. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian, syarat ekonomi. Keempat, pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial. Dan kelima, yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Yang keempat, pengelompokan pajak. Menurut Mardiasmo, pengelompokan pajak terbagi menurut golongannya. Pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Terus yang kedua itu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai. Sedangkan menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan pajak menurut lembaga pemungutannya yaitu ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Yang kelima ada tata cara pemungutan pajak. Dalam tata cara pemungutan pajak terdiri dari sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 cara, yaitu Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga ada Withholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di sini juga ada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, data, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self-assessment yang dilakukan oleh wajib pajak harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Waluyo ada beberapa tujuan, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua ada tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini juga ada sanksi pajak. Pengertian dari sanksi pajak adalah menurut Mardiasmo, pengertian sanksi pajak adalah sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dan di sini juga ada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan yang tercermin dalam situasi. Pertama, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
Ketiga, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Keempat, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Di sini juga ada penelitian terdahulu. Maksud penelitian terdahulu di sini yaitu pada waktu dahulu orang lain telah meneliti terlebih dahulu. Contohnya seperti Ibu Sherly Layanata dan Putu Eri Setiawan pada tahun 2014. Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara positif, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Selatan. Slide selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama itu ada sistem pemungutan. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self-assessment system. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Yang kedua, ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi, perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, serta pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Slide selanjutnya, ada hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 sama dengan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H2, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 sama dengan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Slide selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif. Yang kedua, analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi korelasi, regresi, koefisien, dan determinasi. Dan yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di 3 KPP Pratama Kota Bandung berupa hasil kuesioner. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.